can drop into the browser. Halo Hamzah. Halo Pak Andro. Hamzah Pagi Pak Andro. Nanti jam 10 ada meeting ya? SMTP ya? Iya Pak, ya SMTP. Oke. Ya ternyata nggak bisa semua ngebuka ini. Udah diinstal Kak Hamzah? Yang Office tadi, extensionnya. Bentar Pak, saya agak berat juga nih bukanya. Pak Andro kemarin gimana Pak Andro? Batia Pak Andro? Bingung Mbak? Skupnya masih belum didetailin deh. Masih. Ya sekarang ini apa namanya kan? Itu dia makanya harusnya si Sumaiti itu orang apa Sumaiti ini kayak nggak ngerti skupnya kemana aja, terus dia nunjukin untuk primer package-nya. Iya. Dari sales dia kayak padahal dia project manajernya gitu, tapi dia nggak paham secara keseluruhan. Nah terus begitu dia nembak saya, udah untuk kick off lo aja yang jalanin ya, kata gitu. Nah akhirnya saya buat slide sendiri Pak, gitu kan. Sendiri. Karena buat sendiri saya, jadi copy saya buat sendiri, saya rubah sendiri semuanya, gitu kan. Terus lihat sama si saya share semuanya, terus nanti ngeliatnya telat, terus begitu oh ini ya dirubah ya gini. Tapi kalau saya takutnya kalau udah customer nanya apa, ya udah punya rasa kekuatan kayak gitu kan. Ternyata kemarin nggak ada yang banyak nanya, jelas semuanya informasinya kayak gitu. Dan itu sebenarnya untuk kick off itu batas waktunya adalah tanggal 28 Juli, bukan kemarin Pak. Itu udah lewat deadline itu semua itu udah merupakan ini sendiri tuh buat manajemen tuh. Ya lucunya juga apa si Izan bilang katanya minta saya untuk ngasih update. Nah, bukan saya ngasih update dari si matinya. Saya kan cuma terima limpahannya dari dia, gitu kan. Harusnya dia ngasih update. Tapi kan dia nggak ada ngasih update sama sekali. Nah kemarin itu ini yang saya juga baru tahu kemarin Pak. Jadi ceritanya itu si Watel itu kan ada isu juga yang di raise kan, yang diangkat gitu, tapi sama Sumati kan nggak dibuatin tiket gitu. Nah saya nggak tahu dokumentasinya di mana disimpan, saya nggak tahu kayak gitu. Nah, itu juga bisa jadi problem tuh kalau misalnya nanti diangkat ke tiket, ya saya kejar terus Sumati apa yang udah ngelakuin gitu. Ya sampai dia cuma nempel sampahnya aja ke kita gitu kan, terus kita harus lanjutin, saya nggak mau. Nah itu harusnya di handover. Jadi sih masalah apa yang menjadi concern di sana apa? Kan dia nggak ngomong sama sekali masalah itu semenjak dia diskusi sama saya Pak. Jadi nggak ada penjelasan misalnya Eko kita di WTL itu kita ngerjain ini ya. Waktu itu malah si Rahul cerita dia ngetik sendiri kan diri. Oh dia kayak nggak paham ini sih padahal kan dia project manajernya gitu untuk proses WTL-nya. Kenapa nggak ada paham gitu kan? Harusnya dia mengetahui proses kan dia nggak ada kerjaan lain. Tiket udah kita yang pegang, SPS angkat saya pegang. Nah terus dia kerjanya apa dong kalau begitu? Harusnya kan dia bisa memahami secara keseluruhan kayak gitu loh. Jadi tanya-tanya besar juga kalau buat saya gitu kan,
ketika ada limpahan itu dia harus menjelaskan secara keseluruhan ke saya. Jadi saya siap pertama dari sisi knowledge-nya, kedua apa yang pending di sana gitu. Iya. Nah pending ini kan saya juga harus saya tahu juga apakah ini masih di bagian deploy atau udah masuk support. Iya. Itu nggak sama sekali dari dia. Itu bahaya kayak gitu itu. Makanya kemarin saya tanyain yang dari project plan itu Pak, yang Pak Eko. Itu kok nggak diupdate gitu. Karena kalau internal sama Sumalti mesti ditanya tuh yang mana yang udah selesai. Ya untungnya iya, ya untungnya dia nggak banyak nanya. Kalau misalkan dia nanya pas kemarin nanya ya kan saya juga ada petingginya juga kan, siapa yang lihat itu loh nanya. Misalnya berbalik aja ke Sumalti, kayak misalkan si Cecilia bilang VIP-nya kan di kan 105 gitu kan. Yes. Nah kalau misalkan VIP-nya lebih gimana? Bisa bagian lagi ke Sumalti. Ya kan dia yang sebagai project manager kan dia yang tahu prosesnya. Betul. Ya nggak apa-apa, selain tadi ke dia gini, biar nanti begitu kan dia sebagai network manager, sebagai penghubung dengan pihak customer-nya. Kalau kita hanya dari sisi isunya aja, kalau belum kita bantu. Itu sih di sana aja pikirannya. Ini apa? Seperti bom waktu gitu kan. Tapi bom waktunya dilempar ke kita begitu. Betul. Nanti siang ada meeting lagi, Pak? Nah, saya nggak tahu nih, bilangnya kata jam 3 nih. Ntar saya cek ya, Pak. Dia ada buat belum? Saya nggak mau ngejar-ngejarin, mau saya. Kemarin sih saya gimana? dapat invitation. Oh, ada nih, jam 2, Pak. Jam 2 ada. Ada. Kemarin lucunya Pak, waktu dia buat itu, dia kayaknya nggak apa namanya nggak klik join meeting itu Pak, yang apa, makanya saya nggak ada siap tombolnya. Tapi gimana sih bikin ininya nggak ada apa namanya, nggak ada apa pilihan ini, ada nggak klik pilih ininya. Iya kadang itu Pak, kadang hilang emang. Saya nggak ngerti juga tuh. Ini Pak, yang penting pada saat kita bikin, sebentar, saya share aja deh. Jadi pastikan aja kalau misalnya kita buat undangan dari Microsoft Teams, itu pastikan ini di select Pak. Oh. Nah kemarin pilih saya ini nggak di select, makanya nggak ada. Kayak gitu. Ini harus select, kalau nggak ya nggak bisa. Ya ini karena yang case sebelumnya itu loh Pak, apa namanya? Nah. Yang address book nggak bisa sync. Saya sampai download Office 365 tuh versi Mac-nya. Iya. Saya download, saya install. Nah, baru situ ada join-nya. Jadi saya pakai yang aplikasinya. Aplikasinya. Ya itu bisa juga. Temen ya harusnya dari sininya Pak. Saya nanya ke Pak Anto. Anto udah join bro gitu kan. Saya kok nggak ada gitu. Si apa namanya bilang refresh. Ya karena ini kalau ini nggak diaktifin ya nggak bisa dong. Konyol emang. Oh kalau itu berarti dari tim meetingnya ya? Iya Pak. Kalau dari kalendernya kan tinggal join meeting kan? Iya, nanti pada saat ini kan kalau udah ada kan ini kali ini ya Pak, tinggal klik ini aja Pak nih. Oh iya, pantesan. Kemarin saya ini di kalender. Iya. Karena itu tadi kan ini belum diaktifkan ininya. Jadi itu aksesnya dari Teams ya. Nih, ini yang belum diaktifkan, harus diaktifkan dulu. Ngerti. Terus yang kemarin Pak, yang kasusnya address book itu Pak, kenapa dia pakai 2007 ya? Kenapa dia nggak pakai aplikasinya? Gini, mereka itu masih ada beberapa user yang pakai 2007. Ya mungkin mereka
udah dapat full versionnya Pak, entah dia beli lisensinya, entah memang bagaimana saya nggak tahu. Jadi mereka nggak mau ganti yang lain Pak, begitu. Nah akhirnya dari kita sebagai pengusaha yang menyesuaikan Pak Andro. Nah kemarin saya coba bikin itu nggak disupport begitu. Artinya 2007 dia itu nggak bisa koneksi ke servernya Office 365. Iya, ya. Tapi Awalnya kan pertama address book kan. Yang kedua ternyata lo ini nggak bisa connect gitu. Entah proxy-nya di otak-atik bla bla bla. Ternyata kasusnya nggak bisa connect. Itu beda lagi Pak, karena itu kan dia coba untuk akses ke exchange servernya dia begitu kan. Nah, tapi itu beda kalau yang dimaksud si customer itu adalah dia pingin address book yang ada di Office 365 itu bisa dibaca di 2007. Nah, kalau kita pakai pengaturan email itu hanya untuk sinkronisasinya emailnya saja, tapi untuk address book nggak ikut. Betul. Nggak didukung di sana. Makanya salah satunya adalah dengan cara coba melakukan tadi itu. Cuman kalau dari Outlook itu ada namanya Auto Discover. Untuk yang versi-versi baru itu otomatis. Nah untuk 2007 itu harus dibuatkan sinemnya Pak, begitu. Cuma kalau dibuatkan sinem dan ada kurang, nah dia nggak bisa login ke Excel saja timbul nggak bukan 100% diselesaikan begitu kan. Nah kan akhirnya dieskalasi ke ini kan, dieskalasi ke ke Microsoft-nya, dan Microsoft bilang begini nih. Nah, dia bilang gini, we are sorry to inform you that Outlook 2007 has gone out of our support. Your issue has fallen out of our support boundary. Gitu. However, we would like to try our best to help you on this case. Still, we can't promise you that we can fix. Ya udah di screenshot aja. Kan dia udah customer udah ada Pak, udah masuk dia kan. Si Dana kan. Nih. Dana nggak ada ya? Ada. Saya masuk sini. Saya masuk sih, soalnya kan itu masuk ke ini, cuma dia nambahin yang ini juga. Nah, saya terima sih, gitu. Ya saya balik ke mereka kalau dipaksakan ya itu tadi, artinya ya ada keterbatasan. Cuman ya itu dia kan, kalau kita kan nggak bisa langsung minta dia untuk ganti atau apa begitu kan ya. Kalau misalkan sudah ada fakta data, ya sekarang kembali ke keputusan kebijakan dari mereka sendiri. Karena saya juga kemarin waktu meeting juga ada customer yang pakai Office terbaru, Outlook terbaru kan, hanya beberapa aja yang pakai 2007 masih pakai. Makanya kemarin saya kasih solusi, udah aja download aja offline-nya begitu kan, download terus kemudian diimport ke 2007-nya begitu. Kalau koneksi email kan nggak masalah, bisa pakai IMAP begitu kan. Nah, cuma nanti kalau misalkan ada update dari sisi dari Office 365-nya ya waktunya aja di download ulang lagi gitu, diimport lagi begitu. Itu aja. Ya pokoknya kita sebagai konsultan, ya namanya konsultan ya, kita mencari tahu, ya tinggal mereka kan tinggal enaknya aja dapat data, ya kita yang capek gitu. Maksudnya gitu konsultan kan. Karena sebenarnya mereka kalau mau juga bisa cari sendiri begitu. Cuman kan karena mereka udah bayar ke kita, misalnya kita sebagai konsultannya,
ya itu adalah tugas kita untuk mencari tahu, nanti informasi kita berikan. Jadi ibaratnya mereka nggak wasting time lah, ya itu fungsi konsultan seperti itu. Jadi yang dicari adalah service yang kita sama knowledge yang kita miliki. Konsultan tuh di mana begitu, ya kan, misalkan saya mau konsultasi mengenai pertanian, itu kita datang ke ahlinya, tanya. Jadi yang jual adalah informasi begitu, karena kita tahu informasi, ya itu yang kita jual di konsultan begitu, anak ahli lah kasarnya begitu. Jadi nanti meeting lagi Pak yang jam 2 ya Pak, sama Watial tapi sama Habdes timnya sekarang. Iya Pak. Oke, nanti 10 menit lagi kita ada meeting sama Perhutani itu mengenai ini ya, mengenai sistem TPDILA. Mungkin dia ingin setup sistem TPDILA seperti apa. Nanti Hamzah diperjelas dulu ya, dia mau melakukan sistem TPDILA itu dari device apa dari aplikasi seperti itu. Sama yang dijelaskan sama Pak Ando itu. Pak saya off dulu ya Pak. Kenapa Pak? Mau off dulu sebentar. Oh silakan, saya santai aja Pak. Ya, kasih semua. Ya, Pak.